Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Di sini saya Raihan Asal Hafiz dan juga Andri Zafrinaldi akan mempresentasikan hasil dari pencarian rute Arat ke Bucharest menggunakan algoritma asal dan juga IDEA star. Oke, next. Oke, di sini terdapat beberapa konten yang di mana kami akan menjelaskan mengenai pengertian heuristik, mengenai peran aktual dan estimated cost pada heuristik, mengenai heuristik pada kasus syarat ke Bucharest, dan juga kami akan memberikan ilustrasi perhitungan heuristik juga. Di sini heuristik itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan heuristein, yang berarti mencari atau menemukan. Dalam pemrograman, algoritma heuristik dirancang untuk memecahkan masalah dengan cepat ketika pendekatan optimal tradisional tidak praktis dalam hal waktu komputasinya. Tujuan utama dari algoritma heuristik itu sendiri adalah untuk menghasilkan solusi yang cukup baik dalam waktu yang cukup cepat daripada mencari solusi sempurna tetapi membutuhkan waktu yang tidak realistis. Dan peran aktual dan estimated cost pada heuristik ini, pada algoritma ini tuh, estimated cost atau yang disebut dengan biaya perkiraan ini digunakan untuk memprioritaskan langkah-langkah yang paling menjanjikan. Dan untuk biaya aktual atau actual cost ini adalah biaya yang sebenarnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Algoritma heuristik itu berusaha mengoptimalkan trade-off antara biaya aktual dan juga estimasinya. Lalu pada kasus alat Bucharest, alat Bucharest itu merupakan sebuah eee kota ke kota yang ada di Romania, yang di mana, algoritma heuristik itu tuh bisa juga digunakan untuk menemukan jalur terpendeknya. Jadi ketika ingin mencari jalur terpendek antara kota Arad ke Bucharest, kita bisa menggunakan heuristik, dengan algoritma, ASTAR dan juga IDEA-STAR. ASTAR IDEA-STAR itu juga merupakan salah satu dari algoritma heuristik yang kerap digunakan untuk mencari atau menemukan jalur terpendek, dalam sebuah pencarian, jalur terpendek dengan cost yang terkecil. Dan untuk ilustrasi perhitungan heuristik ini, misalkan kita ingin mencari jalur terpendek dari titik A ke titik B, algoritma heuristik itu, akan memperkirakan biaya setiap langkah dan memilih jalur yang tampaknya paling efisien berdasarkan estimasi ini. Jadi, algoritma ini tuh dapat, mencari atau menelusuri setiap langkah yang terjadi dalam pencarian jarak dari sebuah titik satu ke titik 2. Akan tetapi dia akan selalu, melakukan iterasi untuk pencarian jalur terpendeknya, seperti itu. Next. Oke, Oke. selanjutnya itu untuk perbedaan Astar dan ide Astar. Yang pertama itu algoritma Astar, dia memanfaatkan estimasi biaya terpendek dari titik awal ke titik akhir. Kemudian menggunakan fungsi heuristik untuk menilai biaya tiga yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dan algoritma Astar yaitu algoritma pencarian atau search yang menggabungkan depth first search dengan heuristik dari algoritma Astar dan memiliki memori yang lebih besar dibandingkan dengan ID Astar, dan kemudian dia fokus pada pencarian simpul yang paling menjanjikan dan tidak selalu mencapai kedalaman yang sama di seluruh jalur. Kemudian untuk algoritma IDA-STAR, dia menghubungkan konsep pathfinding dengan teknik iteratif deepening, di mana pencarian ini dilakukan secara iteratif dengan meningkatkan batas nilai fungsinya. Algoritma IDA-STAR yaitu algoritma yang menggunakan depth first search yang menggunakan memori lebih sedikit dibandingkan dengan A-STAR. Untuk heuristik di A-STAR, tidak pernah memperkirakan daya melebihi biaya mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan solusi algoritma pencarian A-STAR step by step, yaitu dengan peta rute Romania, yaitu di mana start-startnya dari Arad yaitu menuju ke Bukares.
di mana Astar ini menggunakan biaya perhitungan fungsi heuristik yaitu Gn plus Hn, di mana Gn didapat dari biaya sebenarnya dan Hn didapat dari biaya perkiraan. Dan ini merupakan algoritma yang komplit dan optimal. Jadi mulai dari yang pertama yaitu dari Arad, itu terdapat 3 kota yang open, yaitu jalurnya ke Zarian, Sibiu, dan Timisoara. Di mana untuk fungsi heuristik dari Zarian yaitu didapat dari G Zarian ditambah H Zarian, yaitu 75 ditambah 374, didapatkan 449. Kemudian untuk F CBU, didapatkan G CBU-nya 140 ditambah H CBU-nya 253, didapatkan 393. Dan untuk F Meteora, didapatkan G Meteoranya yaitu 118 ditambah H Meteora yaitu 329 dan didapatkan 447. Kemudian dari tiga hasil ini didapatkan yang terpendek yaitu 393. Maka untuk kota Timisoara dan Zarian kita bisa close jalurnya. Jadi kita open jalur dari CBU, itu dapat 2 jalur yaitu ke Fagaras dan Rimniku Kilkea. Di mana dari F Fagaras yaitu didapatkan G Fagarasnya yaitu 239 ditambah H Fagaras yaitu 178 yaitu 417, dan untuk F Rimniku Kilkea yaitu G Rimniku Kilkea yaitu 220 ditambah H Rimniku Kilkea 193 didapatkan 413. Dan untuk ini kita bisa cross jalur ke Fagaras dan open ke Rimniku Kilkea karena ini merupakan biaya yang paling sedikit yaitu 413. Selanjutnya yaitu kita open lagi jalur dari Rimniku Kilkea yaitu ada 2 jalur ke Pitesti dan Craiova. Di mana untuk F Pitesti yaitu G Pitesti-nya 317 ditambah H Pitesti 98 didapatkan 415, dan jalur SP2 yaitu ke Craiova di mana F Craiova di G Craiova-nya yaitu 366 ditambah H Craiova yaitu 160 didapatkan 526. Kemudian ini merupakan jalur yang kita akan pilih yaitu 415 karena ini merupakan hasil yang terkecil dari semuanya. Selanjutnya yaitu kita open jalur dari Pitesti, yaitu cuma 1 jalur menuju langsung ke Bukares, di mana ini merupakan goal start-nya. Dan dari F Bukares yaitu didapatkan G Bukaresnya 418. Akan tetapi kita melihat dari jalur Fagaras itu mendapatkan 417, jadi kita open lagi jalur ke Fagaras. Nah, selanjutnya itu kita open Fagaras, satu jalurnya yaitu hanya ada ke Bukares, di mana untuk F Bukares kita melalui Fagaras yaitu akan didapatkan 450, dan jika F Bukares kita menggunakan via Pitesti yaitu akan mendapatkan biaya 418. Jadi hasil akhirnya kita akan menggunakan F Bukares menggunakan via Pitesti yaitu 418. Nah, dari sini yaitu didapatkan rute dari Arad menuju Bukares menggunakan Astar, yaitu rutenya dari Arad terus ke Sibiu, lanjut ke Rimniku Kilkea, kemudian ke Pitesti, dan akhirnya ke Bukares, di mana ini merupakan goal start-nya. Saya dapatkan total biaya yaitu 418, di mana ini merupakan biaya paling optimal. Ya, selanjutnya untuk kejadian ide Astar akan disampaikan oleh Raihan. Kepada Raihan disilakan. Oke, boleh next. Oke, di sini juga kita lihat dulu, saya coba sebelumnya. Ini juga peta rute Romania yang masih sama case-nya tadi pada yang Astar. Kita akan mencari dari Arad ke Bucharest dengan total cost terkecil, yang dimana dia akan melewati berbagai kota terlebih dahulu. Oke, next. Di sini kita bisa melihat Arad itu mendapatkan total cost itu 366, yang dimana 0 ditambah 366. 0 ini tuh merupakan start-nya, jadi kan start-nya masih 0, jadi tambah 366. Coba ke sebelumnya. Nah, 36 itu didapatkan dari straight line distance to Bucharest yang ada di sebelah kanan ini. Jadi tiap kota ini memiliki beberapa nilai tersendiri yang memang berbeda-beda untuk nilai straight line distance to Bucharest-nya. Coba ke kanan lagi, next. Jadi dia dimulai dari 0 atau dia mulai dari start tambah 366. Jadi startnya dari 366, dan untuk konsep pada
IDSR itu kita menggunakan threshold atau menggunakan ambang batas dan juga prune. Jadi kita melihat, arat bus dari arat ini bisa membuka 3 jalur, ada ke Sibiu, ada ke Timoswara, dan juga ke Zerin. Dan nilai yang dihasilkan juga ini berbeda-beda. Jika arat ke Sibiu itu dia memperoleh nilai kos sebesar 393. Ini dia didapatkan dari jalur dari arat ke Sibiu itu 140 dan ditambah dengan 253. 253 ini juga nilai dari straight line dari si Sibiu ini. Jadi mendapatkan nilai kos 393. Begitu pula sama dengan Timoswara dan juga Zerin. Timoswara mendapatkan 447 dan Zerin mendapatkan 449. Akan tetapi dikarenakan kita, pada algoritma IDStar ini menggunakan threshold, jadi kita mencari nilai yang paling terkecil di antara iterasi pertamanya ini. Iterasi pertama ini kan membuka 3 cabang, kita lihat nilai terkecilnya mendapatkan 393, maka kita simpan 393 ini menjadi sebuah threshold dan juga perunnya itu ada 447 dan juga 449. Oke, next, kedua. Selanjutnya untuk iterasi kedua, eee, kita membuka jalur yang dari CBU, yang di mana kita membuka jalur yang nilai terkecilnya atau ambang batasnya, threshold-nya. Dari CBU ini juga, eee, membuka 4 jalur, dia CBU itu dari CBU akan bisa balik ke Arat atau kita membuka ke Fagaras, Oradea, atau Rimniku Vilkea. Ini juga memiliki nilai yang berbeda-beda. Jika kembali ke Arat, maka total cost-nya menjadi 646. Ini, kayak melonjak dari 393 ke 646. Jika ke Fagaras, total cost yang didapatkan itu 415, jika ke Oradea 671 dan Krimniku Vilkea itu 413. Nah, pada iterasi kedua ini, kita melihat apa nilai threshold mana yang terkecil atau nilai threshold mana yang ke kotanya itu yang paling terkecil cost-nya, yang didapatkan di Mniku Vilkea dengan, dengan nilai kos 413, maka kita jadikan ini threshold terbaru dengan prune-nya tuh adalah rute-rute yang lain. Ini, prune-nya tuh jadi, 447 kita keep, 449 kita keep, 646 kita keep, 415 kita keep, dan 671 kita keep. Oke, maka dari Arat ke Sibiu, kita lanjutkan ke Mnikufil kayak oke, next lagi. Nah, untuk, rute selanjutnya itu dari Mnikufil kayak yang udah kita buka, dia akan menghasilkan 3 cabang baru lagi atau 3 rute yang terbaru. Dari Rimini-Kufrika itu bisa ke Craiova, bisa ke Pileste ataupun balik ke Sibiu lagi. Tapi di sini juga kita lihat, di sini tuh, terdapat masih nilai threshold atau, cost dari rute-rute ini berbeda-beda. Kalau ke Craiova itu 526, ke Pileste itu 417, ke Sibiu itu 553. Nah, akan tetapi untuk pada iterasi ketiga ini tuh kita masih bisa melihat, oh ternyata kalau jika ke Piles itu masih 417 akan tetapi kalau ke Fagaras ini ternyata masih lebih kecil ke 415. Nah, dia pencarian Iliastar ini akan cobain deh kalau ke Fagaras itu seperti apa. Jadi makanya threshold yang masih di-keep itu adalah yang ke Fagaras terlebih dahulu karena ini nilai, rute cost yang terkecil untuk iterasi ketiga yang udah dilihat dari pencarian algoritma Iliastar. Oke, next. Nah, ketika, dia pencarian algoritma ini tuh mencoba atau melihat dari ke rute ke Fagaras ini, didapatkan pula, hasil dari, Fagaras ini ada langsung ke Bukares dengan total cost 450. Dan ini tuh memang cepat, maksudnya dari Arat Sibiu, Fagaras ke Bukares itu memang cepat, hanya melewati 4 rute aja, 4 titik kota. Akan tetapi, hasil kos yang diberikan itu masih belum, mencapai tingkat minimumnya. Jika Arat, Sibiu, Fagaras ke Bukares ini mendapatkan total 450 dan jika, Fagaras ini juga membuka bisa balik lagi ke Sibiu. Nah, pas sudah dilihat di sini tuh ternyata
ambang threshold itu masih ada yang terkecil di antara 450 ini, yaitu ke Pitestia. Nah, algoritma pencarian IDStar ini tuh akan mencoba untuk melakukan pencarian next-nya itu ke Pitestia terlebih dahulu dan melakukan, atau threshold-nya itu yang terkecil Pitestia dengan total cost-nya 417. Next lagi. Nah, ketika, dilihat, dari yang ke arah Pitestia ini, ternyata membuka 3 rute lagi, antara balik ke Craiova, atau balik ke Rymniku Vilkea, dan ke Bukares. Dan yang kita inginkan titik akhir itu Bukares, dan pas dilihat dari Pitestia ke Bukares, ternyata total dari Arad ke Bukares menggunakan jalur Sibiu Rymniku Vilkea Pitestia ke Bukares itu mendapatkan nilai 418. Nah, kita kan udah melihat jika ke arah Sibiu, ke Fagaras, ke Bukares itu melakukan nilai 450, sedangkan jika arah Sibiu Miniku Vilkea Pitestia Bukares itu mendapatkan nilai 14, maka, titik akhir yang memerlukan nilai kos terkecil itu melewati jalur yang lebih panjang ternyata, akan tetapi nilai kosnya itu memang lebih lebih kecil. Jadi, eee, kita bisa melihat, kalau memang kita ingin mencari, jarak waktu atau tempuh waktu terkecil memang bisa melewati Arad, Sibiu, Vagaras, Tejo, Bukares dengan total kos 450. Akan tapi jika kita ingin meminimal kos dan pada case ini kita memang mencari nilai kos terkecilnya, maka, kita bisa melewati jalur Arad, Sibiu, Limniku, Vilkea, Pitestia, dan juga Bukares sebagai, goal state-nya atau titik terakhirnya. Yang bisa didapatkan ini, goal set yaitu sudah tercapai dan sudah merupakan kos terkecil di antara angka prune dengan kos 418. Next lagi. Nah, ini kita bisa lihat lagi dari untuk pada peta arah Kebusares, yang di mana menggunakan algoritma pencarian IDEA star, arah ke Sibiu. Kita bisa melihat, rutenya itu jadi Arad ke Sibiu, Rimini Kufrikea, ke Petsy dan juga Bukares dengan, total cost 418. Oke. Oke, next lagi. Oh ya, oke. Ini udah di akhir dari, presentasi kami. Jadi untuk algoritma pencarian, rute rute dengan cost terkecil ini kita bisa menggunakan berbagai algoritma pencarian untuk dari heuristik sendiri. Jadi, eee, kita bisa mencoba untuk, heuristik dengan Astar ataupun EDA Star. Masing-masing ini memiliki, kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Mungkin untuk, mencari atau, pencarian yang memang lebih, banyak atau ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak, kita bisa menggunakan algoritma Astar. Sedangkan jika ingin kita melakukan pencarian dengan, jumlah waktu atau pencarian dengan running time yang lebih efisien dan juga lebih, sebentar, itu kita bisa menggunakan algoritma IDEA-STAR. Dikarenakan algoritma IDEA-STAR ini hanya atau, jika sudah melihat nilai dengan threshold yang terkecil, maka dia, akan nilai itu dan tidak akan melakukan pencarian ke mana-mana lagi. Nah, eee, seperti itu saja untuk penjelasan dari kami mengenai, algoritma pencarian dengan, studi case Arad Kebusares. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam.